bisa kita lihat dari pada saat dia mampu berkhianat tapi enggak berkhianat, itu amanah. Jaga khianati. Bisa dia dalam pandangan manusia dia bisa lolos, enggak akan ada ketahuan, ya. Dia bisa cari untung besar di situ, tapi dia enggak melakukannya. Itu amanah orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Amma ba'du, ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman dan seakhidah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, senang sekali malam ini kita berjumpa kembali di masjid yang mulia ini. Pekan lalu atau Sabtu lalu, Jumat yang lalu kami tidak di sini. Kami menerima undangan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Jadi kami berada di sana selama 1 pekan dari Jakarta sampai ke Bandung. Alhamdulillah kemarin selesai acara safari dakwah di Jakarta dan juga Bandung. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita di sini. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah, kami ingin menyoroti dalam pertemuan kita kali ini tentang sebuah etika dan akhlak yang sangat mulia sekali, yang ingin akhlak ini hidup di tengah masyarakat kita dan lestari di tengah masyarakat kita dalam pribadi-pribadi orang mukmin. Terkhusus adalah kami menyorot akhlak ini. Akhlak memang sebenarnya bukan perlu disorot, memang kebutuhan kita. Kapanpun dimanapun adalah kebutuhan kita. Bahkan umat itu sebagaimana kata seorang penyair Arab yaitu Ahmad Syauqi, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ya, bahwa sesungguhnya umat ini tetap eksis bertahan selama akhlak mereka ada. Fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kalau seandainya akhlak mereka itu pergi, mereka pun akan pergi, ya. Jadi umat itu kekal karena kekalnya akhlak bersama mereka. Artinya bahwa konsisten mereka menjalankan akhlak mereka. Kalau enggak, maka mereka juga akan berangkat pergi. Ini yang kita dapatkan. Dalam khutbah tadi Jumat kami sampaikan bahwa sesungguhnya wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun, ya. Bahwa Allah tidak akan menghancurkan sebuah negeri gara-gara mereka kafir atau syirik, sedangkan mereka terus memperbaiki, ya. Jadi kemampuan untuk memperbaiki hidup yang lebih baik itu adalah konsisten terhadap sebuah akhlak, sebuah nilai. Ya, jadi bukanlah gara-gara sebuah negeri itu kafir maka mereka hancur. Kadang walaupun mereka negeri kafir, tapi mereka masih memiliki akhlak, masih memiliki konsisten terhadap nilai kebersamaan. Ada kejujuran, ada amanah mungkin bersama dengan mereka, ya. Atau kejujuran lah kita katakan, kalaupun nggak sampai pada amanah, maka mereka akan bertahan. Ada tanggung jawab yang mereka emban dengan baik, ya. Ada transparansi, ya. Orang-orang bisa dipercaya. Jadi hal yang seperti ini adalah diantara nilai-nilai akhlak, saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kalau ada dalam sebuah masyarakat mereka akan eksis bertahan. Tapi kalau akhlak ini hilang, sirna dalam pengamalan hari-hari masyarakat ataupun di sebuah negeri, maka mereka bisa hancur walaupun mereka orang mukmin sekalipun. Nah, maka pentingnya kita ingin sampaikan ini masalah akhlak. Kami cuatkan, kami sorot kembali, terkhusus adalah pada saat hari ini kita semua sudah mendengarkan bagaimana menantikan akan ada caleg-caleg baru yang akan naik memimpin di negeri kita atau ingin menjadi wakil-wakil rakyat, penyambung lidah daripada suara rakyat. Maka kalau boleh kami sampaikan, pertemuan kita kali ini kita bicara tentang masalah akhlak caleg. Di tabuhnan danyo pegahaba malamnya adalah akhlak caleg, ya, yang mau menjadi legislatif
Ini memang sedang kita nanti-nantikan saat ini, dan selamat kepada mereka yang sudah lulus menjadi calon legislatif insyaallah. Nah, maka apa akhlak yang paling penting yang ingin kami sampaikan dalam hal ini adalah akhlak seorang mukmin saja. Satu poin penting, akhlak seorang mukmin, yang akhlak ini hanya dimiliki oleh orang mukmin, tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu? Akhlak amanah. Akhlak amanah. Ini akhlak yang hanya dimiliki oleh orang mukmin, enggak ada selain orang mukmin memiliki akhlak ini. Nah, saudaraku, kita lihat para ulama mengatakan bahwa kalau seandainya sebuah nama ada dalam sebuah dia merupakan nama sesuatu, itu adalah bagian daripada culture ataupun budaya masyarakat di situ. Kalau seandainya nama itu bukan daripada budaya dan cara pikir mereka, maka nama itu akan diambil dari nama ataupun istilah dari luar. Contoh misalkan komputer. Komputer itu produk budaya orang Melayu, orang Aceh, orang Indonesia, atau produk budaya luar. Dia produk budaya luar. Maka nggak ada di sini kita menamakan komputer dengan nama Indonesia. Apa komputer dengan nama Indonesia? Dalam bahasa Indonesia komputer apa? Komputer itu penena pula ilmunya. Kenapa? Itu produk budaya luar. Nggak ada budaya kita komputer itu budaya luar. Maka karena dia budaya luar, maka masuk dalam budaya kita, udah kita lestarikan nama itu sebagaimana adanya. Sekarang akhlak amanah. Akhlak amanah ini bahasa Indonesianya atau bahasa Melayunya apa amanah? Ini bahasa Arab loh. Bahasa dalam Islam, bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi, bahasa Nabi, dari sunnah Nabi. Dia datang ke dalam budaya kita, ke dalam keseharian orang Melayu. Karena dia punya makna khusus yang gak ada ditemukan dalam budaya orang Melayu sekalipun, akhlak ini, sehingga nama akhlak amanah dilestarikan sebagaimana adanya. Kalau sidku artinya jujur. Kita lebih sering mendengarkan kata jujur daripada sidku. As-sidku dalam bahasa Arabnya jujur. Misalkan dalam bahasa kita lebih sering mendengarkan jujur daripada sidku. Tapi akhlak amanah, apa selain amanah negara? Terpercaya? Enggak, amanah bukan terpercaya. Bukan terpercaya amanah. Amanah lebih daripada terpercaya. Karena makna amanah ini tidak ada di dalam pikiran dan budaya orang Melayu, sehingga akhlak amanah ini nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa kita. Dilestarikan lagi komputer kuno. Amanah ya amanah. Lawan daripada amanah apa? Khianat. Khianat itu bahasa Arab. Kalau kita tanya sekarang apa makna khianat, tentu ada yang nggak paham makna khianat. Khianat, nah mufhum, mandu mufhum. Bahkan waktu kita dengar hati kita pun jadi sakit. Padahal nggak ada apa-apa. Makna khianat itu sungguh sangat menyakitkan. Kita paham itu. Padahal itu bahasa Arab. Maka yang seperti ini menunjukkan bahwa nilai amanah ataupun khianat itu diajarkan oleh Islam. Itu nilai tambah, akhlak tambahan yang kita nggak kenal sebelumnya. Diperkenalkan oleh Islam. Islamlah yang memperkenalkan akhlak ini kepada kita. Maka makna amanah itu apa? Dia mulai daripada kata-kata aman. Ya, aman. Kalau orang memiliki akhlak amanah, paling kurang adalah ada ketentraman, ada rasa aman di sana. Maka dia hubungannya adalah dengan iman. Akhlak amanah ini hubungannya dengan iman. Orang yang memiliki iman, maka dia akan ada memiliki amanah. Iman dari dalam diri, amanah dilihat dari luar. Seorang memiliki iman, maka dari luarnya dia memiliki akhlak amanah. Orang yang nggak memiliki iman nggak memiliki amanah. Nah, inilah yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an
kata beliau, ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lah wa la dina liman la ahdalah. Kata Anas bin Malik, sahabat Nabi, kata beliau, ma khatabana Rasulullah, Nabi enggak pernah berkhutbah kecuali pasti Nabi ingatkan kami. Illa qal, kecuali pasti Nabi katakan apa? La imana liman la amanatalah. Tidak sempurna iman orang yang enggak memiliki amanah. Wala dina liman la ahdalah, dan tidak sempurna iman seseorang yang dia tidak memiliki, tidak sempurna agama seseorang kalau dia tidak mampu menepati janji. Kata Anas bin Malik, itu hampir setiap saat, setiap waktu Nabi berkhutbah, itu Nabi sisipkan amanah itu, Nabi sisipkan pesan itu. La imana liman la amanatalah. Tidak sempurna iman orang yang tidak memiliki amanah. Jadi iman itu dengan amanah. Makanya kita katakan bahwa ini akhlak mukmin loh, bukan akhlak orang kafir. Orang kafir nggak memiliki akhlak ini. Apa makna daripada akhlak amanah? Kalau sering makna yang paling rendah daripada amanah itu adalah ya orang yang mampu menunaikan kepercayaan orang lain dengan cara yang sebaik mungkin. Ya. Dia menunaikan kepercayaan, tanggung jawab diembankan kepadanya, atau paling kecil adalah titipan orang kepadanya mampu dikembalikan. Itu adalah aplikasi daripada akhlak amanah. Itu paling kecil kita lihat. Tapi akhlak amanah itu memiliki dua rukun makna. Dalam makna akhlak amanah punya dua rukun. Kalau boleh kita katakan ya, kalau kita puasa punya dua rukun. Rukun yang pertama niat, yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Kalau dua macam ini enggak ada, maka enggak ada puasa. Maka begitu juga dengan akhlak amanah. Ada dua rukun akhlak amanah. Rukun yang pertama adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sebagaimana diharapkan oleh orang yang memberi. Sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Ya, lebih baik daripada yang diharapkan. Jadi misalkan orang titipkan sesuatu kepada kita, ya, sudah dititip, dibungkus, setelah itu bayangkan sudah dibungkus emas misalkan, dibungkus, kemudian sebagaimana dibungkus seperti itu pula nantinya kita kembalikan sebagaimana adanya. Oke. Orang yang ini sesuai dengan harapan atau bahkan lebih baik daripada itu. Udah dibungkus demikian, kita ambil packing yang lebih bagus lagi, kita taruh di dalam tempat yang anti bahan bakar atau anti terbakar, kita jaga lagi dengan baik. Itu seseorang itu melakukan lebih daripada yang diharapkan, bahkan dengan cara yang terbaik. Itu amanah itu. Tidak mengurangi dari harapan orang yang memberi amanah kepada dia. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua daripada akhlak amanah adalah seseorang yang menunaikan tanggung jawab tersebut, dia yakin bahwa apa yang diembankan kepadanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Jadi bukan cuma tanggung jawab di dunia saja di depan orang yang memberi, tapi si yang menerima amanah ini dia yakin bahwa Allah nantinya akan menanyakan kepadanya pada hari kiamat tentang hal tersebut, tentang yang dia ambil tanggung jawab itu. Kalau ada keyakinan daripada dia, orang yang menerima tanggung jawab bahwa akhirat nanti akan Allah pertanyakan padanya, itu orangnya amanah. Dia enggak berpikir pokoknya orang yang memberi kepada saya dia ridho saja sudahlah, sesuai harapan saya sudahlah. Itu masih dimensi manusia. Yang baru sama rukun. Golong je dah pegang betul-betul amanah je. Tapi kalau betul-betul amanah kapan? Pada saat dia yakin hari kiamat Allah akan tanyakan kepada saya lagi ini. Yang saya sudah tunaikan kepada orang itu Allah akan tanyakan lagi kepada saya nanti. Walaupun orang itu tidak
orang itu mungkin tidak tahu. Menurut ganyan kapai. Padahal meh ganyan kata puta pada gau puta, wate gicok kasat lagi napegah lagi nadroi. Padahal bila kaum puta. Uang juga begitu misalkan, udah diterima uang dikembalikan sebagaimana adanya, padahal udah dipakai berapa kali misalkan. Ya sesuai harapan sih, nggak ada masalah ya. Tapi orang yang amanah dia akan yakin Allah akan tanyakan lagi kepadanya. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, apa kata beliau? Ya, kalau seandainya ada seekor kuda di pinggiran sungai Efrat di Irak tergelincir waktu dia berjalan, maka aku khawatir nanti hari kiamat Allah akan tanyakan kepadaku, kenapa engkau tidak memperbaiki jalan untuk dijalani oleh kuda itu. Aku takut hari kiamat nanti Allah tanya sampai kuda yang tergelincir jalan di pinggir sungai. Allah akan tanyakan kepadaku. Aku takut, kata Umar. Nyawa amanah. Dia takut hari kiamat nanti Allah akan tanyakan padanya. Maka pertanyaannya, akhlak ini ada pada orang kafir? Tidak ada. Paling kurang orang kafir sanggup menunaikan rukun yang pertama saja daripada amanah. Pokoknya sesuai dengan harapan, transparansi dijaga. Pokoknya KPK selesai, pengawasan selesai, pemerintah juga selesai, penjara hana ilok, luluh, depa, hana je diadukan macam-macam, hana je dipersengketakan, selesai. Itu rukun yang pertama daripada amanah. Ada rukun yang keduanya, keyakinan Allah akan mempertanyakan itu nanti pada hari kiamat. Makanya Nabi sampaikan juga dalam makna amanah bagi orang mukmin itu adalah wal mu'minu man aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Adapun orang mukmin itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Orang mukmin itu kata Nabi, salah satu tanda kita lihat seorang ini mukmin betul adalah apabila dia aminahun nas, yang orang-orang merasa aman ataupun mendapatkan amanah dari dia. Dia dapatkan seseorang mukmin ini dia amanah dalam masalah dima'ihim wa amwalihim, dalam masalah darah dan juga dalam masalah harta. Masalah darah dan harta. Jadi masalah darah, dia tidak menumpahkan darah orang, ya. Dia tidak akan pernah mengganggu orang lain, ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Masalah harta, dia amanah dalam sisi harta orang. Itu tanda seorang mukmin yang sempurna. Masalah harta orang dia amanah, dia tunaikan dengan baik. Dia takut, dia lakukan sesuai dengan harapan, plus dia takut kepada Allah hari kiamat Allah tanya padanya. Nah, ini saudaraku amanah. Orang ini amanah. Ini orang mukmin ini memiliki amanah. Jadi indikasinya kata Nabi, lihat bagaimana dia dengan masalah darah dan harta. Ada amanah enggak di situ? Nah, itu baru orang mukmin kata Nabi. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis yang hasan, ya. Hadis yang kuat. Jadi itu indikasi orang mukmin loh. Bak masalah pek orang mukmin aman. Mau Anda aman dalam masalah uang, transaksi atau kerjasama dengan orang mukmin? Ya, Anda takut masalah Anda dikibuli, Anda dikhianati di tengah jalan karena berbisnis, berbisnislah dengan orang mukmin. Anda enggak akan dikhianati dalam masalah uang, enggak akan dikhianati dalam masalah bisnis. Apalagi dia ikut campur atau ikut untuk membuat Anda bangkrut karena berkhianat di tengah jalan. Betapa banyak orang-orang yang dia membangun bisnis besar dengan harapan yang baik, ujung-ujungnya bankrupt gara-gara apa? Orang mengkhianatinya di tengah jalan. Ya, dia investasi besar-besar, tapi ternyata pengelolanya berkhianat di tengah jalan. Ya, investasilah dengan orang mukmin.
Karena orang mukmin nggak mungkin berkhianat. Karena dia yakin bahwa Allah akan mempertanyakan dia. Kalaulah manusia nggak mampu untuk melacaknya, tapi Allah akan mempertanyakan dia pada hari kiamat. Maka kata Nabi, orang mukmin itu adalah yang amanah sampai kepada harta, itu orang mukmin. Lihat itu bagaimana Nabi mengajarkan masalah akhlak amanah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Itu poin yang nomor 2. Jadi poin yang pertama tadi kami sampaikan bahwa akhlak amanah ini adalah akhlak yang merupakan nggak ada dalam budaya orang Melayu sebelum datang Islam, nggak ada. Makanya datang Islam diajarkan akhlak baru ini yang nggak dikenal oleh orang Melayu sekalipun, apalagi orang lain se-Nusantara ini. Sehingga karena akhlak ini hanya ada konsepnya dalam Islam, makanya akhlak ini disebutlah tidak diterjemahkan dia. Nggak bisa diterjemahkan seperti komputer nggak diterjemahkan, disebutkan sebagaimana adanya amanah. Lawan daripada amanah, khianat juga nggak diterjemahkan juga itu. Karena memang khianat itu adalah orang yang melanggar dengan sifat amanah tersebut, lawan daripada itu. Maka amanah seseorang itu bisa kita lihat dari pada saat dia mampu berkhianat tapi enggak berkhianat, itu amanah. Jaga khianati, bisa dia dalam pandangan manusia dia bisa lolos, enggak akan ada ketahuan, ya. Dia bisa cari untung besar di situ, tapi dia enggak melakukannya. Itu amanah orangnya. Bayangkan saudara yang dimuliakan Allah, ini loh. Kemudian poin yang nomor 2 kami sampaikan, akhlak amanah ini punya dua rukun. Memberikan, mempertanggungjawabkan sesuai dengan harapan orang yang memberikan amanah pada kita. Bahkan lebih baik, rukun yang kedua adalah seseorang yang menerima amanah itu, dia yakin kepada Allah, hari kiamat Allah akan mempertanyakan itu pada dirinya. Itu amanah itu. Jadi kita lihat para anbiya, para nabi-nabi menerima tanggung jawab besar daripada Allah, yaitu amanah, wahyu agama dari Allah. Itu semua mereka punya akhlak amanah ini. Kita lihat, inni lakum rasulun amin, dalam surat Syu'ara ada berapa kata-kata ini? Inni lakum rasulun amin, diulang oleh Allah dalam surat itu. Semua nabi-nabi, Nabi Saleh, Nabi Hud, ya. Kemudian terus nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim juga, Ismail, itu disebutkan inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah seorang rasul yang amin, terpercaya. Nabi Muhammad memiliki sikap ataupun akhlak amanah ini, sifat amanah, sebelum beliau mengemban mengemban tugas risalah dari Allah, telah memiliki sikap amanah ini. Jadi kalau demikian, bolehlah kita mengatakan bahwa sebuah tanggung jawab yang besar, yang mengurus urusan orang banyak, bukan urusan pribadi, kan urusan rumah drone, tapi urusan rumah gobdung, urusan tentang gobdung, enggak 1-2 orang, tapi ngurus ribuan orang, bicara atas nama ribuan orang. Ini tanggung jawab besar. Pastikan Anda punya amanah. Kalau nggak punya amanah, jangan. Nggak punya sifat amanah, nggak bisa Anda mengurus ini. Tanggung jawab besar. Sehingga Rasulullah SAW beliau sampaikan bahwa akan terjadi kehancuran kapan? Idza dhuyi'atil amanah. Kalau seandainya idza dhuyi'atil amanah fantadris sa'ah. Kalau amanah itu dihilangkan, disia-siakan, maka tunggu hari kiamat, kata Nabi, tunggu kehancuran. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa idha'atuha? Ya Rasulullah, gimana itu orang menyia-nyiakan amanah? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadris sa'ah. Kalau seandainya diberikan tanggung jawab, kepercayaan, amanah kepada orang yang bukan ahlinya, orang yang mampu di bidang itu, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah hari kehancuran itu. Berikan tanggung jawab besar, mengurus urusan ribuan orang,
pada orang yang nggak memiliki sifat amanah, udah hancur. Reloh bahasa Aceh, bahasa orang Aceh. Lebih berat loh pampo katanya. Maka keutuhan kebaikan hidup di dunia sebelum akhirat ya. Kebaikan hidup kita di dunia ini adalah pada saat kita mampu memberikan tanggung jawab besar dalam mengurus urusan umat pada orang yang punya sifat amanah. Jadi sebelum punya tanggung jawab, orangnya punya sifat amanah enggak ini? Hana matalah nunjuk oleh balon, lehnya tak kalon dulu. Saya pernah nunggu. Anda yang mau naik caleg, bagaimana Anda dengan amanah? Amanah tidak saudara-saudara? Ini akan bicara atas nama ada 6.000 orang memilih saudara. Akan juga bicara tentang orang-orang, tentang masalah kebutuhan orang banyak harus memiliki sifat amanah. Begitu juga seorang pemimpin yang lain. Begitu juga dia walaupun bukan caleg sekalipun, yang dia mengurus urusan orang banyak, yang bicara atas nama Islam, atas nama umat juga, ya dia akan harus amanah membacakan, membicarakan dan juga menyampaikan apa yang sebenarnya ada dalam Al-Quran, Sunnah Nabi juga. Begitu harus amanah. Memiliki sifat amanah ini penting. Hanya orang-orang yang memiliki sifat amanah ini yang mampu menerima tanggung jawab besar. Kita lihat misalkan juga siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau berangkat dari lari dari Mesir, ya, karena sudah dikejar oleh Firaun, ingin membunuh beliau pun lari ke Madian. Di Madian sebelum masuk sebelum beliau masuk ke kota Madian, beliau kan singgah di sebuah tempat di mana orang-orang negeri Madian itu, pengembala negeri Madian memberikan air untuk gembala-gembala mereka. Pada saat itu kan ada dua orang wanita yang sedang menghalau gembalaannya, kambing-kambingnya, domba-dombanya untuk enggak duluan minum di kolam, padahal hari sudah sore. Mereka biasanya gembala-gembala ini sebelum bawa pulang gembalaan, kasih minum air dulu baru bawa pulang ke rumah kandangnya. Tapi wanita ini sudah mau sore tapi dia menghalau-halau jangan sampai kambingnya itu mendekati kolam, karena orang laki-laki di sana sedang ramai. Rame-rame mandu muda aja kambing kanyan mubagah, kambing dia dulu supaya dia bisa cepat pulang. Semuanya buru-buru di situ. Nabi Musa pada saat itu lihat, ma khatbukuma, ada apa gerangan dengan kalian berdua? Kata mereka, la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syekhun kabir. Kami tidak memberi minum dulu untuk gembalaan kami sampai mereka semua itu selesai nanti memberikan, baru kemudian kami akan memberikan air untuk gembala-gembalaan kami. Dan ayah kami seorang tua yang sudah nggak sanggup lagi untuk pergi mengembalakan domba. Fasaqalahuma. Kemudian Nabi Musa fasaqalahuma. Langsung Nabi Musa ambil peran untuk membantu wanita ini. Setelah dibantu, Nabi Musa nggak ada banyak tanya. Setelah itu selesai dan beliau pun pergi untuk beristirahat di bawah sebuah pohon. Nggak ada beliau bilang bahwa saya tunggu di sini ya, kalau ada hal-hal apa-apa hubungi saya. Kartu nama, siapa nama, sana sini, nggak ada. Nabi Musa nggak ada tanya-tanya itu. Penting apa? Udah, penting dibantu, sudah selesai. Lalu kemudian kan balik. Dua orang, ternyata ini putri Nabi Syuaib, dua orang putri Nabi Syuaib balik. Ya. Apa? Kenapa? Nabi Syuaib yang panggil Nabi Musa itu untuk ke rumahnya. Tapi kemudian setelah dipanggil, anak salah seorang putri beliau ini bilang, qalat ihdahuma ya abati ista'jir inna khaira man ista'jartahu qawiyul amin. Wahai ayahku, jadi angkat dia sebagai pekerja, sewa dia untuk bekerja di tempat kita. Karena sebaik-baik orang yang engkau ajak bekerja itu adalah al-qawi, yang kuat, amin, dan amanah. Dari mana? Dari mana baru sekali berjumpa putri Nabi Syuaib udah mengatakan Musa ini amanah orangnya.
Nyan tahu perabai kami, ba orang asing hana daduri, leunya ico ipu belum mendung hai boleh. Kalau seandainya bukan seorang amanah, dikasih kambing sama Nabi Musa, maaf cakap ya, sama Musa gitu ya, bisa saja lari semuanya, diambil semua, apalagi orang asing kan baru singgah, suruh perabai kambing, suruh gembala kambing, semua dijual, selesai dia pergi. Harus yang amanah. Dari mana diketahui itu amanah? Maka kita laki-laki juga di sini belajar. Dalam kita berinteraksi dengan seorang wanita, itu juga menunjukkan kita amanah atau enggak. Jadi bukanlah seorang laki-laki yang amanah itu enggak pernah interaksi dengan wanita, bukan. Amanah tak kanya, urina hantong rumput kanya, hantong begah abang urina, kok amanah dulu, amanah dulu. Tapi kapan juga pada saat kita laki-laki berinteraksi dengan seorang wanita, bagaimana gaya interaksi kita? Adakah kita bicara lebih dari yang pada yang perlu? Bagaimana mata kita memandang terhadap seorang wanita yang asing misalkan, apalagi wanita yang butuh kepada bantuan kita? Bagaimana? Adakah pembicaraan bagaimana? Itu segala tingkah laku kita itu menunjukkan amanah atau tidak kita selaku laki-laki gitu. Nabi Musa menampakkan amanah beliau. Ada apa hal? Ada apa gerangan? Apa urusan? Oh, masalahnya itu ya dibantu sama Nabi Musa. Enggak ada setelah itu minta ini minta itu. Enggak ada. Mata itu juga dikatakan oleh para ulama tafsir, mata Nabi Musa itu juga pada saat berinteraksi dengan dua wanita anak Nabi Syuaib ini juga terjaga dengan baik amanah orang. Sehingga yakin betul putri Nabi Musa, putri Nabi Syuaib bahwa inna khaira man ista'jaratu qawiyul amin. Orangnya amanah, punya sifat amanah itu. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi sebelum memberikan sebuah pekerjaan atau ambil sebuah pekerjaan, ayo harus amanah. Kalaulah selama ini kurang amanah, demi untuk mengambil beban dari umat ataupun ambil tanggung jawab menjadi caleg, menjadi gubernur, bupati ke depan siapapun, maka Anda harus amanah. Kalau tidak akan selamat. Enggak selamat di dunia, apalagi di akhirat. Ya, kita membutuhkan orang-orang yang amanah ini. Bukan menakut-nakuti. Ini Ustaz udah menakut-nakuti kami hana jadi hamdiro calon tak. Kita butuh umat ini, masyarakat kita dalam skala kabupaten, provinsi, nasional, butuh orang-orang yang mampu mengemban ataupun memikul tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar itu enggak mampu dipikul kecuali oleh orang-orang yang memiliki sifat amanah ini. Sehingga dari sifat amanah lahirlah apa yang disebut dengan mas'uliyah, tanggung jawab. Nabi ajarkan bagus kepada kita dalam satu hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu semua kita hafal itu ya. Hadis itu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis daripada Abdullah ibn Umar ya, hadis yang sahih. Setiap kalian itu ra'in. Ra'in itu adalah apa? Orang yang menjaga. Ra'in itu orang yang menjaga. Ada sesuatu yang dia jaga, ada sesuatu yang dipercayakan kepadanya, ada sesuatu yang dia wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian juga akan ditanya terhadap apa yang dia jaga itu, kata Nabi. Wa kullukum mas'ul. Jadi hadis ini enggak kita terjemahkan setiap kalian pemimpin, karena pemimpin dalam bahasa kita mesti segmen tertentu, tingkat elit tertentu. Tapi ini adalah Nabi mengatakan ra'in. Ra'in itu persis seperti pengembala. Setiap kalian itu adalah seperti pengembala yang diberikan tanggung jawab, dia bisa berkhianat di situ bisa. Maka sabda Nabi apa? Kata Nabi, fal amiru alladhi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Seorang amir, seorang penguasa, pemimpin di sebuah negeri, dia adalah ra'in, disebut dengan ra'in, terhadap urusan banyak orang, kata Nabi. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihim, an ra'iyati. Maka dia akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Allah yang minta nih. Mas'ul artinya apa? Ditanya, diminta pertanggungjawaban. Siapa yang tanya? Allah.
Makanya akhlak amanah ini Allah yang nanyakan nanti. Orang yang nggak percaya kepada Allah nggak memiliki sifat amanah. Lalu kemudian warrajulu ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang laki-laki adalah ra'in terhadap ahli baitih, terhadap ahli bait, terhadap istri dan anak-anaknya, dan dia diminta oleh Allah tanggung jawab terhadap itu, kata Nabi. Allah yang minta tanggung jawab. Seorang laki-laki, kita suami, kita ayah, ya, daripada istri ataupun daripada ayah, daripada anak-anak kita, kita bisa mengkhianati istri, kita bisa mengkhianati anak-anak kita, ya. Enggak kita urus dia, mau hiduplah sesuka hatinya. Begitu juga istri setelah dinikahi tidak dipenuhi tanggung jawab selaku seorang suami, bisa. Tapi kata Nabi, akan seorang laki-laki yang beragama gambro nyan akan diminta tanggung jawab oleh Allah nanti masalah ngurus keluarga sendiri, kita diminta tanggung jawab oleh Allah. Wal mar'atu, kata Nabi, ra'iyatun ala baiti ba'liha wa walidihi wa hiya mas'ulatun anhum. Begitu juga kata Nabi, seorang wanita yang menjadi istri, menjadi ibu dalam sebuah rumah tangga, kata Nabi, maka dia ra'iyah, ra'in juga terhadap siapa? Terhadap baiti ba'diha, terhadap rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Wanita, dia dianggap ra'in, orang yang menjaga ra'iyah, orang yang menjaga rumah suaminya dan anak-anak daripada suaminya. Dan Allah minta tanggung jawab terhadap wanita dalam hal ini. Bagaimana kondisi rumah? Bagaimana isi dalam rumah? Siapa orang-orang yang masuk di rumah itu? Itu tanggung jawab seorang istri yang rumahnya sudah dibuatkan oleh suaminya. Begitu juga tentang bagaimana kondisi anak-anak di rumah, ya, kiban anak mit di rumah. Istri akan diminta tanggung jawab oleh Allah dalam hal ini. Amanah enggak dia menjaga anaknya? Oh, anak saya Ustaz luar biasa. Di rumah adem ayem, enggak ada apa-apa, enggak ada masalah apa-apa. Pokoknya nangis pun enggak, apapun enggak. Rupanya lagi nonton YouTube dari bengong sampai tuput. Ya, makanya anaknya adem ayem, enggak ada masalah apa-apa. Jok YouTube. Nah, amanah enggak istri itu, ya. Biar anaknya enggak nangis, enggak minta apa-apa, udah dari pagi sampai sore nonton YouTube aja terus. Biar aman, behedat. Ya. Amanah tidak dalam pendidikan. Diminta tanggung jawab oleh Allah nanti pada seorang istri. Amanah enggak dia? Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa abdur rajul ra'in ala baiti sayyidi wa huwa mas'ulun anhum. Begitu juga seorang budak, seorang pembantu, dia adalah ra'in yang menjaga terhadap harta daripada tuannya dan dia bertanggung jawab terhadap itu. Fakullukum mas'ulun an ra'iyatih, kata Nabi, setiap kalian adalah diminta oleh Allah tanggung jawab terhadap itu. Nah, ini bagaimana Nabi mengajarkan akhlak amanah kepada semua orang, setiap pribadi, apalagi yang dia itu memikul tanggung jawab besar di dalam umat. Ada sebuah hadis yang lain yang penting kami sampaikan. Ini adalah akhlak amanah yang Nabi ajarkan juga. Inna min a'zamil amanat 'indallahi yaumal qiyamah ay yufdiya ar-rajulu limra'atihi bil hadis wa tufdi ilaihi thumma yanshur sirraha. Riwayat Muslim, hadis yang sahih. Ini amanah. Kata Nabi apa? Min a'zamil amanat. Di antara amanah yang paling besar. Lihat nih, Nabi mengajarkan amanah yang paling besar. Nyokan amanah cilet-cilet, bahasa Aceh. Nyokan cilet-cilet. Kecilet-cilet bukan? Tidak sentuh-sentuh. Kan cilet-cilet nih. Enggak sembarangan. Apa itu? Di antara amanah yang paling besar di sisi Allah adalah hari kiamat nanti, ayyufdiyar rajul limra'atih bil hadis. Seorang laki-laki menceritakan cerita kepada istrinya, dan istrinya juga watufdi ilaihi, istrinya juga bicara atau cerita kepada suaminya.
yang enggak dia ceritakan kepada orang lain. Suami, karena ini saking sama-sama ya, istilahnya karena kita sudah saling percaya suami istri, kita ceritakan apa yang terjadi dengan kita dalam hidup kepada istri kita. Istri juga demikian, dia ceritakan kisahnya atau yang terjadi dengannya atau tentang dirinya kepada suaminya yang nggak pernah dia ceritakan kepada orang lain. Kemudian kata Nabi apa? Wa tufdi sirraha. Lalu suami membocorkan, menceritakan tentang istrinya kepada orang lain. Kata Nabi, ini min a'zamil amanat yaumil qiyamah. Ini adalah amanah paling besar hari kiamat. Seorang yang mengetahui rahasia seorang wanita yang paling dekat dalam hidupnya, istrinya, atau seorang wanita dia mengetahui rahasia kisah tentang seorang laki-laki yang paling dekat dalam hidupnya, lalu dia bocorkan cerita rahasia ini kepada orang lain. Kata Nabi, ini amanah paling besar nanti pada hari kiamat. Oh Ustaz, nggak ada lah seorang wanita akan seorang istri membocorkan rahasia suaminya, atau seorang suami membocorkan masalah istrinya. Nggak ada itu. Kalau sekarang masih adem ayem, sekarang masih dalam kondisi aman, sekarang masih dalam kondisi rumah tangga harmonis, insya Allah nggak kejadian. Justru challenge-nya itu kapan? Cerai, masalah amburadul. Kemudian suami benci habis kepada istrinya, istri benci habis kepada suaminya. Cerai, pisah rumah tangga, rusak rumah sudah. Oke. Setelah itu apa yang terjadi? Anda akan membocorkan rahasia istri Anda. Justru challenge-nya di situ, masalahnya di situ. Kalau memang masih harmonis berdua ya oke lah. Maka Nabi katakan, ini dia challenge-nya itu adalah setelah rusak rumah tangga, amburadul rumah tangga, cerai misalkan, mandum nak puas masing-masing, macam-macam, tapi depe mandu rahasia. Bahkan ada semua foto-fotonya misalkan. Itulah kata Nabi, min a'zamil amanat. Itu amanah paling besar hari kiamat. Rahasia orang yang pernah jadi istri kita atau sedang jadi istri kita, suami kita atau yang mantan suami kita, bagaimana itu? Min a'zamil amanat yaumil qiyamah. Itu amanah paling besar hari kiamat. Bukan rahasia perusahaan besar, tapi rahasia seorang hamba Allah. Walaupun itu orang yang Anda benci hari ini, dulu Anda sayangi, Allah akan tanyakan itu. Lihat bagaimana akhlak diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menjaga amanah di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang amanah dalam menerima tanggung jawab, amanah dalam menyampaikan apa yang Engkau berikan dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan dijadikan semua kita hamba Allah yang lolos daripada permintaan tanggung jawab di sisi Allah nanti pada hari kiamat, dan menjadi orang-orang yang amin. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.